idaman gue pertama pilot sebenarnya. Oh iya. Cita-cita gue pilot. Karena gitu sih. Gue tuh kayak seakan-akan gak percaya gitu sama gue. Gue ingat cita-cita gue pertama jadinya. Oh jadi dulu nih ya. Gue tuh kenapa pengen jadi pilot? Karena waktu itu gue kelas 2 SD. Gue tuh gue meragukan ini sih. Oke. Cita-cita gue kayak seakan-akan gue gak boleh gitu jadi pilot. Welcome to the radio. Baik lagi sama kita bertiga, ada Rivo, Arlingga, dan gua Dito on the show. Selamat malam minggu untuk para penonton di sini, di sana. Di sana kan di belakang kamera Per ada. hari ini adalah hari Sabtu malam minggu, Tanggal? Sabtu ya? tanggal 2. Emang sekarang Sabtu? Sekarang Sabtu malam minggu. Tanggal 2 Agustus. By the way di sini lagi sedang ada pergelaran Java Jazz alias berisik banget. Itu anjir. Ya kan? Udah berhenti. Berhenti. Tadi Jadi- lu marah-marahin Tapi enggak? kalau misalnya ada suara bocor, suaranya gak enak, nah itu dari sono. Natural aja. Iya. Natural aja. Ini motor seru. Ya kita mah natural aja. Jadi kita, jujur kita belum bisa beli mic. Ada. Oh iya, ada cuma nggak kelihatan. Maksudnya yang mic personal. Clip on. Topik apa yang akan kita bahas pada malam ini, Goy? Kecil masa cita-cita. Wow. Salah kebalik. Cita masa kecil. Iya boleh, itu boleh. Itu boleh. Itu. Itu bagus. Cita masa kecil. Jadi kan mungkin hampir kesemuahan. Gitu. Itu no privacy. Aduh, oke. Hampir semua cowok atau pria yang mempunyai masa kecil seperti ingin menjadi pemain sepak bola. That's why kenapa malam ini kita pakai jersey. Itu dia teman-teman. Dan jersey-nya klub kesukaan masing-masing, bener gak? Betul. Walaupun ini yang paling bagus. Oke. Ini yang paling bagus. Jujur gua kalah sih. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas banyak seputar cita-cita masa kecil. Pasti kita mengalami di mana namanya cita-cita itu berubah. Betul. Dari yang kita sebelum SD, kita masuk SD, SMA, sampai akhirnya realitanya adalah di SMA. Semua yang kita cita-citakan apakah tercapai atau tidak, kita bahas nanti. Mungkin dari gua pribadi ya, ini cita-cita pertama gua tuh yang sedikit kepikiran di gua pas waktu gua kecil adalah gua pengen menjadi pilot sebenarnya. Pilot. Oh. Pilot. Sumpah. Wah, lu percaya aja? Pilot tuh kayak gini. Pramugari ada berapa banyak? Enggak maksudnya. Oh gitu. Enggak. Maksud gua. Seakan-akan benar. Enggak. Seakan-akan. Enggak, kalau lu pilot, gua jadi penumpang lu juga agak was-was ya. Makanya gak jadi kan? Untungnya. Iya, tapi gue pribadi sebelum mengenal sebelum mengenal gue cita-cita menjadi pemain sepak bola adalah idaman gue pertama pilot sebenarnya. Oh iya. Cita-cita gue pilot. Karena gitu sih. Gue tuh kayak seakan-akan gak percaya gitu sama gue. Gue ingat cita-cita gue pertama jadinya. Oh jadi dulu nih ya. Gue tuh kenapa pengen jadi pilot? Karena waktu itu gue kelas 2 SD. Gue tuh gue meragukan ini sih. Oke. Cita gue kayak seakan-akan gue gak boleh gitu jadi pilot. Pilotnya pilot apa? Ya gak pesawat gila. Lu pesawat apaan? Dua kata lucu. Kapten Nemo. Lanjut. Ya gitu lah. Will start at the reject. jadi jujur nih, kenapa gue pengen jadi pilot ya pas kecil nih? Masih lucu dah. Kenapa sih? Cuma serius gue ini. Gue gila banget. Kenapa gak percaya anjir? Gue pengen jadi pilot coba dulu. Oke. Normal gila. Normal. Enggak, tapi biasanya orang yang cita-citanya pilot atau polisi atau tentara itu biasanya dia pernah photoshoot pakai bajunya gitu, dan kita nggak pernah lihat dia photoshoot
pakai baju pilot kan? Iya, makanya gue ceritain. Enggak, tapi itu baru SD kelas 2. Masih kelas 2 awalnya tercetus lah keinginan. Gue jadi pilot tuh ini gara-gara gue kan kelas 2 SD ini. Rivo kalau besar mau jadi apa? Susah itu. Gue jadi pilot. Oke. Jadi gak mau cerita. Terus. Jadi gini, lu pernah gak ke Taman Mini naik ke yang pesawatnya? Oh iya. Pernah kan? Terus lu ngeliat ada helikopter yang itu kan di dalam satu area itu kan. Mm-mm. Nah gue tuh naik tuh ke dalamnya. Kalau enggak tahu sebentar motong. Kalau helikopter tuh yang ngendarin pilot juga kan? Pilot juga. Oh. Jadi gue naik lah ke dalamnya, terus gue bilang, ih bagus ya gitu kan. Dan embrace lagi cita-cita itu pada saat ke Kijania. Kelas. Kelas 2an, masih kelas 2an. SMA. Wow, Kejauhan masih itu Kejauhan. kelas 2 SD. Terus ini kan maksudnya kan emang Kijania itu kan tempat di mana lu bisa menggapai semua cita-cita lu. Oh iya. Iya. Oh, gua nggak pernah gitu. Jadi lu Beda PA. Kita mau kemana? malam. Jadi pilot beneran tuh ada tuh. Itu juga goyang-goyang aja. Ombak banyu. Ya salah buat gue jadi pilot. Enggak. Ya lanjut. Dari mana? Dari Taman Mini, terus gue ke Kijania sampai akhirnya gue beneran naik pesawat. Oh, tapi berarti nggak di satu tempat doang yang bikin keinginan lu untuk jadi pilot bertambah itu nggak cuma di satu tempat doang. Enggak. Berarti? Nah, finalnya tuh pas gue naik pesawat itu. Oh, berarti disupport banget ya sama orang tua lu saat itu. Masa dia tahu nih anaknya seneng. Oh, sebenarnya bukan disupport ya, lebih ke itu bukan sekalian, maksudnya emang datang aja, emang Oh. mengunjungi. Oke. Kan. Karena gue naik pesawat tuh, akhirnya pesawat beneran kan. Saat itu gue pergi ke Arab kan, kelas 2 SD. Oh iya, yang umroh itu. Iya, karena gue ngeliat ke pilot itu tuh keren-keren gitu kan, dimana kayak bajunya keren, mukanya ganteng, Tegap ya. tegap gitu kan. Terus, Dan slim ya. nah, dalam hati kecil gue kayak cita-cita gue pengen jadi pilot. Jadi pilot, kalau lu apa gue? Cita-cita gue jadi kopilot. Lu kegiatannya bareng waktu itu ya? Aku jadi pilot. Aku kopilot. Wow, sangat cita-cita. Enggak. Cita-cita. Astagfirullah. Jangan-jangan cita-cita lu jadi tukang sampah, revisi. Revisi. Jadi apa nih? Cita-cita gue tuh dulu pas kecil tuh pengen jadi arsitek. Oh iya. Iya. Tapi ngaruh sih. Suka Enggak, gila, gua tuh maksud- suka desain gue tuh dari Benar. dulu. Sampai Enggak, sekarang maksudnya aja. gini, kan lu ngeliat siapa pengen jadi arsitek? Enggak ngeliat siapa-siapa. Oh. Emang seneng demen aja. Berarti kalau suka gambar harusnya jadi desainer dong, bukan arsitek. Iya, cuma kan nggak, dia kan SMA-nya IPS dia. Terus pas Ini pas kecil gila. Iya, maksudnya kenapa sekarang nggak jadi? SMP apa SD ya yang gambar perspektif tuh, yang SMP, SMP. Pak Wasidi. nah itu tuh gue demen tuh. Respect gua, Kayak Pak. gambar ruangan Iya, itu iya. kan. Kayak 3D gitu. Emang iya. Iya, Pak Wasidi. Lu nggak dapet Pak Wasidi waktu itu? Gua Pak Wasidi nggak setuju. Bukan. Pak Wasidi gua. Oh iya. Pak Wasidi. Oh iya. Nggak disuruh gua gambar gitu. Disuruh. Apa gua Kalau boleh? gua waktu itu bukan ruangan. Kan waktu itu boleh ruangan, boleh Iya. benda kan? Ini Iya. gila. Nah, gua gambar benda, nggak serius ini gua nggak bohong. Ini linear banget sama apa yang gue ingin saat itu. Gue tuh kan pengen main bola dari kecil. Sebenarnya kalau cita-cita pertama emang gue waktu itu jawab, tanya sama guru agama SD gue jawabnya pengen jadi presiden. Gue gak tau pikiran gue. Gue gak tau pikiran dari mana. Normal. Cuman waktu itu gue kayak gue seneng aja ngeliat orang nomor satu di satu hal gitu kan. Zaman itu siapa ya? SBY ya? Zaman itu ya? SBY ya. SBY. Iya, di zaman itu SBY dan lu tahu sendiri Pak Wow, SBY gimana kan zaman itu kan. Nah, terus gue yang kayak ditanyain guru agama dan gue bilang, gue jawabnya dengan yakin gitu tuh. Insya Allah saya akan jadi presiden Pak. Gue bilang kayak gitu. Itu kalau kelas 1, cuma seiring berjalannya waktu ya gue pengen jadi pemain bola. Dan di saat SMP itu, di saat kita gambar ruang itu, gue bikin gambarnya
trofi Liga Champion. Lalu trofi. Iya, bener-bener trofi champion. Dan karena gue sekepengen itu dulu, tapi ketemu temen yang ngancurin paru-paru gue. Tapi singkat gua nggak disuruh gambar dah. Singkat gua ya. Lu Disuruh nggak ngerjain kali. Iya kali ya. Gambar apa? Enggak Kan? gila. Gambar. Kali ya. Pokoknya dari titik satu titik gitu kan. Di tengah Iya. X. Kamu boleh benda ya? Boleh. Waktu itu gue benda. Gua ke ruangan. Gue lupa. Nah ini kan sampai akhirnya lu menjadi arsitek, lu menjadi presiden, sampai akhirnya kita berkembang lah karena mungkin kita main bola pada saat kecil, ya kan? Lu tercetus keinginan pengen jadi pemain bola tuh kelas berapa? Ingat gak? Gue inget banget kelas 2. Waktu itu kelas 2 gue sparring biasa, sparring inian aja di PKP? Di sekolah, enggak di sekolah, sparring di sekolah. Dan gue di situ nyekor lumayan banyak, dan gue kayak, dan temen gue ngomong lu jago lu gitu. Ya walaupun ternyata gue nggak jago sekarang, cuma saat itu gue lincah aja kan. Gue kecil, zaman gue kecil tuh gue bener-bener bocah yang lincah banget. Beda sama abang gue sama adek gue yang pendiam gitu. Nah gue tuh waktu itu emang seneng banget main bola karena di jam Kancil lu ya. Bang. kancil tuh. Lincah, Bre. Enggak, gue Anjing banget. Kacil ya, lincah bre. Enggak, gue karena gue di zaman itu gue udah yang kayak gue kelas 2 nih. Mungkin karena waktu itu kakak kelas gue ngeliat gue main bagus atau gimana, kayak gue anak satu-satunya anak kelas 2, ayo ikut kita main futsal yang kelas 5, kelas 4 kayak gitu. Gabung terus juga di rumah mainnya sama abang gue yang notabene jauh lebih di atas, dan gue seneng banget, emang gue seneng banget jadi main bola. Dan zaman itu gue suka banget, lu tau gue suka banget sama siapa? Irfan Bahdim. Dulu gue punya 3 jersey Irfan Bahdim. 3 ya? 3. Apa? Gini gua. Lu gini-gini ya? Gua abis nonton gini. Nggak gini? Enggak, waktu itu enggak. Karena gue suka banget yang gini itu. Ah lu kelas berapa ya? Terus pengen jadi pemain bola? Setelah ibunya beliin dia baju Muslim. Kenapa gila? Muslim United. Unik emang. Tapi janggal sih emang. Itu janggal emang. Ya namanya kan dulu kan mal gua kan kerja di rumah sakit Islam lah. Oh. Iya. Nah, temennya tuh ada yang ngejual baju kecil gitu, baju bola gitu. Oh, itu buat anak kecil. Iya. Enggak, tahu pertanyaan gue, Ling. Itu tuh yang bikin Muslim United itu temen mak lu atau emang Enggak, ngejual ada, gitu, cuma ada. ngejual aja. Reseller. Oh, iya. Nah, ngejualnya tuh kayak buat anak kecil lah. Oke. Kebetulan dulu SD lah itu kayaknya. Iya, SD. SD. Dibeliin lah gua. Kalau lu kapan? Tapi itu harus pakai peci nggak kalau main? Enggak, kalau lu kapan? Sarung sih bawahnya. Tercetus untuk Gue gara-gara ini join futsal kelas 3, masuk klub futsal dari situ tuh lihat deh. futsal apa bola? Gue bola. Futsal lu ya? Futsal dulu. Lu ini kan bola di RIJ. Enggak, kalau bolanya di ini kan lu. Jambore. Jambore ya? Yang baju merah kan? Jangan sampai lolos. Bam. Kasino. Kalau maunya itu boleh. Jadi ya tapi lumayan emang pengen banget sih dari dulu tuh, cuman kan makin gede kita makin sadar ya kayaknya jago aja nggak cukup nih jadi pemain bola. Iya. Lebih realistis. Iya Iya. lagi. Jadi hobi aja sih sama. Gue ada fun fact Apa tuh? tentang gue dan gue pengen jadi pemain bola. Lu tahu nggak apa? Gue pernah ikut casting Bisa Madun. tendangan si Madun. Sumpah? Sumpah. Ih, sumpah. RIJ. Bab bukan. Gua lupa gue di mana. Pernah gua. Jadi gua sama abang gua. Itu pernah sama? ikut. Sama. Tapi gue pilih, oh enggak? Enggak jadi ikut karena rame. Oh. Tapi gua udah datang. Dia orang Oh gitu. nggak sempet casting. Iya, tapi gua udah datang. Tapi orang rame. Dia kan banget. orang gitu. Kalau apa dikit yang enggak sesuai dia, gak mau apalagi zaman itu masih di Rame banget. Ngomongin tendangan si Madun. Dia dulu syuting di RIJ boy, kalau lu tahu. Oh iya. Iya. sempat gue tahu itu. Gua waktu itu datang minta tanda tangan. Sumpah, Iya sih. Siap dikasih. Sama yang mana? Sama Yusuf Martin. Martin. Sama Martin. Sama siapa sih? Yang ini coba. Kiting. Bukan. Yang Ambon. Bruce Lee. Lupa gua namanya. Lu tau gak? Dia tuh kan dulu make sepatu leak ya. Yang warna ungu. Itu gue pengen banget tuh sepatunya.
Pandasan lu beli link? Enggak, kan lu. Oh belum. Sebelum itu kan gue ingat banget tuh, itu spotnya warna ungu kan. Sampingnya tuh ada corak kuning gitu. Itu dulu gue pengen banget. Cuman permasalahan tau gak apa? Size-nya nggak ada yang ukuran kecil. Oh. Size gede semua ya? Gue dulu tiap keramaian tau gak, gue ngeliat itu anjir, kapan gue gede ya? Cuma gara-gara sepatu link. Tapi itu bagus banget cok zaman itu. Tapi gue di saat itu gue nggak terlalu nonton Tendangan Si Madu. Kalau gue pribadi, karena nggak tahu ya, mungkin waktu gue lebih banyak abis untuk main di luar waktu itu. Jadi nggak sempat nonton TV. Pagi doang gue nonton TV waktu itu juga. Nonton apa? Jackson. Chuckzone, terus apa tuh namanya? SpongeBob. Oh ya, gua Sophia. Oh. I was the girl in the city, alright. Lu apa? Kartun kecil. Udah tabuti. Iya, Kayak itu juga ganteng. Gua Handyman. Itu juga kan. Sama Paw Patrol belum. Gua gila jauh. Belum. Yang sepeda apa ya? Gue lupa nih. Bebek. Ada Apa? kayak Sinetron. Tamiya gitu. Sinetron. Enggak. Oh, Tamiya. Tapi ada juga selanjutnya sepeda gitu dia. Paling Ada ilmu-ilmunya juga. Gue nggak tahu. oh, tahu lagi. Nggak tahu. Oke, gue mau nanya nih. Kan tadi kan cita-cita masa kecil kan. Gue pengen nanya lebih ke arah cita-cita lo sekarang. Cita-cita lo sekarang. Karena kan kalau sekarang lebih realita dong. Lebih realistis. Sekarang, maksudnya ya perbandingan cita-cita lu dulu dan saat kita take video ini. Kalau dari lu dulu, oh gua paling realistis. paling ini kan kebetulan gua jurusannya hukum ya, Iya. kuliahnya. Jadi kalau untuk cita-cita paling realistis adalah bukan menjadi lawyer. Kebetulan gua belum terlalu suka menjadi lawyer sekarang ya. Jujur gua pengen jadi cita-cita gua nih ya, direktur sporting Arsenal. Dia mau rekrut Arsene Wenger lagi kalau so. Cita-cita gua itu. Halo, Pebisnis saya gue kan. Bang, pebisnis. Tapi nggak ada specifically mau bisnis apa. Pandai gue aja. Apapun lu hajar ya. palu gak ada. Apa lu gak ada ya? Biar apa lu mau, li nggak ada. Lu apa? Saat ini? Ya saat ini. Gua nggak tahu ya, kalau saat ini kayak mungkin paling mungkin ya yang di bidang keuangan. Gue suka banget ngitung aja. Hitung duit lu suka ya? Bukan ngitung duitnya sih boy, gue tuh lebih suka analyticalnya aja, kayak pemecahan masalah. Kadang kan kalau ya kita pernah bisnis bareng waktu itu yang tiba-tiba nggak balance aja. Pusing. Lu tau gue pusing apa kan, sampai nelponin ini nggak balance kenapa ya, gitu segala macam. Gue seneng aja memecahkan masalah itu sebenarnya. Gue seneng yang analytical sebenarnya. Oh itu ciri-cita gue. Tapi lu merasa ironi nggak kalau misalnya lu di bagian keuangan lu menghitung uang tapi itu bukan uang lu. Lu menghitung uang beratus juta Iya, tapi itu bukan uang lu itu. Itu side of apa ya? Side of Job. aja maksudnya dulu. Coba dok, gimana caranya bisa ngambil duit korupsi sedikit gitu bisa? Gak tahu kalau itu kan, gue cuma ngitungin doang. Oh, emang ya. Gue lebih suka aja analytical ke arah itu, kayak karena kan apalagi di kuliah gue sekarang ini kan sering banget gue disuruh kayak bandingin dong perusahaan ini sama perusahaan ini, gimana sih laporan iniannya gitu. Gue seneng aja kayak ternyata tuh perusahaan yang aset tetapnya lebih banyak, ternyata pengaruhnya lebih begini, terus lebih berpengaruh ke asetnya gimana kayak gitu. Gue lebih ke arah itu. Dan perusahaan-perusahaan yang hutangnya lebih banyak daripada ekuitasnya gimana ya kayak gitu. Susah juga. Balik sebelum kita memasuki masa kuliah, dimana kita ini sebenarnya bertiga itu teman SMP. Iya. Betul, kita ada teman SMP yang dimana gua lebih dulu kenal lu, apa kenal dia? Sama kita kan, Kita kita sama gara-gara ya? sangkot. Kita sangkot, satu arah, barengan akhirnya. Iya, barengan. Kita pokoknya dulu tuh satu basis. Anjir. 16. Dimana kita lebih dekat itu pada saat mungkin kelas berapa ya? Kelas 8 kali. 7 dong. 7 kita udah bakar-bakar, Boy. Oh ya? Iya, Oh, yang iya. 7 udah bakar-bakar kita. Kelas 7 ya, kelas 7 kelas 8 tambah dekat, dimana kita dulu sering hunting foto Iya, betul. di taman. Stop, gak usah ditunjukin fotonya.
Jangan itu foto aib. Ya. Foto aib itu Pokoknya ada lah. pokoknya ada. Ada. Kita mengenang masa-masa yang lucu-lucu aja. Itu lucu sebenarnya kalau ada fotonya. Tapi gua ada sih fotonya. Nggak usah. Nggak usah tunjukin. Nggak usah. Tunjukin nggak? Nggak usah. Link. Oke, nggak Nggak usah. Jadi pada zaman itu adalah sangat populer di mana yang namanya foto pakai kamera DSLR. Kebetulan yang mempunyai itu adalah gua kamera DSLR dan mengajak teman-teman gua bang Itu gayanya ya. itu kayak kita semua pernah foto begitu. Dimana menurut lo di zaman itu di masa-masa kita SMP tongkrongan kita, geng kita lah, itu hits gak foto begitu? Dulu deh. Menurut lo? Keren sih dulu. Keren sih dulu, gua akuin. Keren, ya keren aja gua mau ngikut aja di rumah. Tapi lu foto gua lu Ya kan gue ikut aja kan gue waktu itu fotonya sama kalau nggak malu sama Gilang sama Iya, dan kan. dan kita kan orang yang narsis boy zaman itu foto terusan kita jadi Iya. kayak apalagi lu kalau foto foto tok gue kan kalau gue diajak ayo gitu. tapi jujur ya, gua gak bawa kamera, gua kagak bawa buku sekolah kan. Enggak, pertanyaan gue ya, Serius gua. emang lu dari kelas 7 pernah bawa buku sekolah? Enggak sih. Lu tau nggak seangkatan kita panik gara-gara apa? Gara-gara UN waktu itu. Si brengsek ini, gue lagi panik nih UN, MTK. Si brengsek ini mau mukulin orang. Yang mana ya? Yang mana ya? Lu bilang ya? Oh. Kok pemukul? Enggak ya, kayak lu bayangin gue lagi stres nih kayak gue stres gara-gara aduh tadi nggak bisa jawab, orang ini dengan santai korplas tek lenggang kaki, gue mau mukulin orang Ya, udah gitu. paling gitu dulu ya teman-teman. Mohon maaf. Ya pokoknya itu zaman itu lah. Maksudnya ya, tapi gua akuin hunting foto saat itu seru banget karena itu emang lagi tren ya kan. Iya, itu tapi gimana ya maksud gua? Lu tahu gak zaman itu tuh kan ada Instagram kan? Dimana itu thread itu menyebar dari feeds orang sebenarnya. Iya. Nah, iya. Zaman itu story nggak ada loh. Tapi ya sampai zaman sekarang semua hal yang baru apalagi di sosial media itu pasti. Iya. Dan zaman itu kan baru banget, boy. Iya. Dan wah keren banget Guys, kalian harus tahu, kita udah foto di semua taman. di Jakarta Timur. Enggak di Jakarta Timur, maksudnya di Cibubur, Cilacas. Cibubur, Itu foto Ragon. Kita udah pernah foto. Itu menurut gue zaman itu ya. Sebenarnya bukan masalah fotonya, tapi masalah kebersamaan. Momen itu seru banget. Sampai ada momen dimana sebenarnya gue yang lu cerita soal tas di Bali itu gue lupa sebenarnya. Yang gue kasih lu tas Bali ternyata. Jadi tuh guys, dia waktu itu ke Bali. Dia ke Bali, terus kita berdua tuh minta oleh-oleh dan dia bawain tas. Terus tasnya tuh samaan kita bertiga. One moment gue sama Lingga tuh pakai tas yang samaan. Dan si brengsek satu ini tiba-tiba nanya, "Kok tas lu kapelan?" Padahal dia yang beli. Gue nggak tahu lu kayak gue kira itu lu gimmick, boy. Gue emang gak ketok. Tapi pas lu cek ada nggak di rumah lu? Ada kan? Ada tas gua. Karena waktu itu kan nih sama nih kita bertiga yang lu bilang Iya. gitu. Iya. Tapi gue lupa, gue ngasih tas. Inget. Makanya Skip banget. makanya kata gue, itu kalau di Pancong kan, kata gue, Iya. kapan gue ngasih tas? Nah itu di situ. Tapi kalau lu gue, ada gak momen-momen SMP yang masih lu ingat? SMP sama sih, lebih sering hunting soalnya dulu sih, hunting gitu. Sama futsal. Ke hutan pinus. Hutan Bab. pinus. Tapi zaman itu futsal Lingga turnamen terus, Wah, Bray. itu turnamen terus. Guys, jadi sini ada perbedaan antara kita bertiga ya. Gue sama Kotok tuh lebih yang main aja, Sparring aja. Dan Lingga nih lebih ke arah pengen jadi Bambang Bayu Saptaji betulan. Runtuh boy, Ardiansa runtuh boy. Dia mau jadi Ardiansa runtuh boy. Ada cerita lucu. Gua siap. BBS. Kelas 8. Gue ingat kelas 8. Seorang teman kita ngechat gua. Pel, temenin gua yuk. Kemana gue? Kemana coba nebak? Oke. Salah. Sport Away. Di zaman itu belum di sport away ya kalau di Sport Udah. Udah Sport Away itu. Oh iya. Udah pindah. Udah pindah ke Depok. Akhirnya gue KDB udah pindah. naik Grab
sama dia Sportway. Ya dulu nama kampung bola Sportnya. Tebak dia beli apa? Spek. BAM, salah. Apa? Nike Tempo. Emang waktu itu BBS type. Enggak, dia beli Nike Tempo. Oh. Kata gue kaya juga dia orang. Tapi kan sebelumnya lu kan udah beli Mercurial lu itu yang warna kuning. Yang kayak Neymar itu. Neymar bukan sih? Neymar. Kan bener? Neymar apa CR sih itu? Neymar pakai CR pakai. Ingat gue itu. Dan waktu itu SMP kayak lu bayangin ya, kita sparring futsal. Semuanya spek. Ada satu nih, raja bersinar, king. Kuning. Si kuning tuh. Emang cuma gue doang, banyak gila. Makin lagi waktu itu lu doang ya, gila. Emang gue doang gue. Dia doang anjir. Gue inget banget sepatu lu masih like speed link. Bukan ini apa? Meta salah gue melingga waktu kelas berapa itu? 8 lah. 8 ya? Gue salah biru, lu salah yang Abu-abu. abu-abu. Tapi zaman itu emang wah futsal gila sih. Iya, banget. Kita bisa tiap hari futsal Banget, gila. Gila tuh. Kenapa? Entah kenapa ya di zaman itu tuh kayak nggak ada capeknya. Tapi kalau gue jujur ya, kalau gue di zaman gue SMA tuh mungkin sebenarnya potensi gue ada. Iya, Cuma karena lu kan eskul lu bola. Ya, cuma karena ada beberapa masalah mungkin yang ya menurut gue internal aja sih. Masalah lama di sekolah kita itu yang bersangkut sama abang gue kayaknya. Yang akhirnya gue tuh gue akhirnya agak dikucilkan gitu. Siapa yang ucilnya tuh? Itu di Enggak kan gua. ya enggak tahu sebentar. Makanya gue sampai dijadiin kiper. Nah, itu penasaran gua. Nah, itu apa yang gua tanya, maksud gua kenapa lu jadi kiper gitu sih. Kan lu doang sama Sahal. Kan sebelumnya ada kan Melki sama Sahal. Terus waktu itu tiba-tiba lu kiper aja, kalau ini mah lu enggak bakal pakai. Gue digituin. Kena yang kayak wah, gila. Oh, ada yang meremehkan lu gitu. Iya, Nggak boleh gitu, teman-teman. Membekas tuh. bekas aja. Oh, ini. Nggak boleh namanya mengucilkan orang. Enggak, karena waktu itu tuh di SMA gua kan Banyak kiper-kiper bertalenta. enggak, gua anchor waktu itu. Oh. Dan saat itu anchor kan Pak gila-gila, Iya. amat segala macam. Terus kayak ya emang waktu itu gua nggak ada. Dan ini ada cerita keren ya nih menurut gua. Jadi pas MPLS di SMA gua itu tuh ada demos ekskul futsal, ditarikin siswa-siswanya. Dan terus gue tiba-tiba ditarik gitu, terus gue main. Tim MPLS itu ngegolin 1, dan yang ngegolin tuh gue. Beneran yang ngegolin gue, terus gue yang selebrasi lo ingat ya? Telak dia langsung gini. Telak. Jude Bellingham. Sebelum Jude Bellingham udah ada gua. Telak. Udah ada gua sebelum Telak Jude dia gitu. Bellingham. Depan ada kelas. Enggak dong, depan sangkatan dong. Oh, berarti itu Kan itu angkatan kita yang lagi MPLS. Emang iya? Iya. Kita lawan Bukannya ini? enggak. kiper. Enggak, gua main. Oh. Gue inget banget Kan timnya. demo ekskul mah buat angkatan bawah gila. Iya, gila. Demos X. Bukan demos ekskul, yang pengenalan ekskul. Apa namanya? Iya, itu mas eskul. Nah, iya, waktu itu kita kelas 10. Gue masih inget timnya waktu itu Anto, gua, Ichiro, satu lagi si Teddy. Oh. Lu selebrasi ya? Di tengah lapangan gue begini. Jude Bellingham, bro. Coba itu gimana skenario gol lagi, Mbak? Coba. Gue kolongin kipernya. Kena. Tapi setelah itu gue ikut ekskul futsal, gue tuh bener-bener yang lu tau nggak yang bener-bener diincar. Jangan teman-teman. Iya. Dan Kan lu bola, bukannya lu bola. gue bola. Lu Tapi gue bola. bola kiper gara-gara di futsal gue udah kiper. Oh. Jadi coach bola gue tuh taunya gue kiper, makanya gue disuruh kiper. Padahal aslinya lu jangkar pengangkut tai ya. Gue tuh defense midfielder garis keras gila. Toni Kroos. Bola udah Toni Kroos masuk gua. daerah pertahanan, buang langsung. Bam. Panik. Langsung buak. Nah, kalau lu apa gue futsal? Posisinya lu? Gua flank. Flank. Kanan apa kiri gua ya? Kanan. Emang Kiri lu kiri. Emang lu flank? Gua Flank gila. enggak, gua Bukan di zamannya Alvin dan kawan-kawan, emang lu flank? flank dia. Emang lu flank? Flank dia. Flank. Kan lincah-lincah banget tuh dulu zaman itu. Gue inget enggak. Lupa gua. Gue inget dia flank karena ini. Begini gila.
Gue inget Sekarang ada Boyo. gue inget dia flank karena kan kalau misalkan lagi ekskul futsal gue steam sama dia, biasanya gue anchor, dia tuh flank, terus dia tuh biasanya minta dioper biar dia Terupas. maju dikit, kan langsung di shoot sama dia kan gitu gaya mainnya. Oh, Arjen Robben. Eh, Arjen Robben lau. takut nggak usah pakai lampu. Kalau lu apa posisi lu? Hah? Posisi lu? Apa aja? Oh, mana aja lu ya? Ngisi aja. Tapi lu Ngisi waktu aja. SMP tuh gak ikut ekskul futsal lu ya? Sempet ikut ya? Enggak, karena males gua. Taekwondo. Taekwondo gua. Emang iya? Taekwondo. Sumpah gue gak sadar. Tolak gua taekwondo. Serius lu? Serius gua nih, gua taekwondo sama gua, Gali, Ganes sama Dalip. Tolak gua taekwondo. 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 Karena gua silat SD. Oh iya? Iya, gua silat. SD gua silat. Talak Tolak taekwondo. taekwondo gila. Gua pengen jadi Bruce Lee dulu. Bener-bener bijinya itu. Enggak, tapi Itu seru banget. itu seru banget zaman itu. Dan kita tuh kan waktu itu kan sering banget ya sparring futsal tuh ya. Hampir tiap hari. Antar Gua kelas ya? Ingat banget kelas 8 tuh hampir tiap hari. Tapi kan kalau yang kelas 9 kan yang gak terkalahkan kan lu tau lah. Agak kurang asik juga kelas 9 justru. Jujur ya. Jujur. Gila Kurang asik. bintang-bintangnya masuk di kelas siapa kan? Kurang asik sih kelas 9. Tahu kan? Tapi lu kalah. Enggak, lu final kan? Kelas 9? Enggak. Kelas 9 gue langsung gugur lawan kelas Sama sama gua dong. lawan kelas ya Junit ya? Junanda. Lawan kelas Junanda. Enggak. Gue sempet menang dulu. Gue menang lawan kelas Junanda, lawan kelas Dudit. Lawan kelas Dudit seri adu penalti gue masuk cuma nggak dihitung masuk. Gue kayak sial banget dah kalau di Final. futsal. Iya. Nah, tapi kan lu juara kelas 7. Itu kan gara-gara gol gue top skor saat itu. Yang gue jagain lu ya. Yang lu bilang, ntar gue tunggu di final ya. Gue tungguin di final kagak ada dia. Andai kalau itu gua nggak sakit. Gua sakit gila. Tapi waktu itu yang gua sakit anjir. kelas lu dibantai-bantai pas itu. Orang Iya, yang gua sakit, yang gila. yang main Yang main Sarip, sama Idan Icat, doang. Putra, yang main Idan, cuma kan yang waktu itu aktif tuh cuma saya sama Idan. Idan doang. Iya, gua sakit itu. MPLS. MPLS sama apa? Lasmit. Enggak, soalnya kalau kelas 7 tuh gue kebantu banget sama Ali. Ada siapa? Ali ada temen kelas 7 juga, Ali. Dia badannya tabek kan. Nah, dia tuh main di belakang kan. Nah, dia tuh siapa aja musuhnya kalau Dobrak. gue bilang dobrak kayak gitu. Dan gue kan enak banget waktu itu. Gue udah di bola udah ke tengah gue tinggal oper adek. Kelas lu, kelas 9 ketemu siapa? Langsung kalah dengan dia. Iya, gua juga langsung kalah soalnya. Siapa ya gue kelas 9 lupa gue. Dia tuh ketemu kelasnya Gua ini. kelas Nathan. Dia lu kelas Nathan ya? Gua kelas Nathan. Lu tuh Tolak ketemu gua itu. lu tuh ketemu kelasnya Sarip kalau nggak salah nih. Oh, Ijun, Kebot ya? Ijun enggak Ijun. Kebot. Gua Kebot kelas gua. iya. Ijo bukan Raja. kelas Sarip tuh Sarip, Raja, terus Gilang. Seingat gua ya. Bilangnya kelas gue. Iya, Gilang kelas lu. Iya, bukan Gilang. Ya pokoknya kelas D dah seingat gua. Gua tuh kalah. Soalnya kan si finalnya tuh kelasnya Dudit. Enggak. Finalnya tuh kelasnya Nathan. kelasnya Nathan sama Raja. Iya deh. Tolak gua kalah sama Nathan. Gila pemainnya Nathan, Jojo. Junanda. Cuaon. Junanda enggak? Ah, Cuaon. Oh. wow. Junanda udah kalah sama kelas gua. Nathan, Jojo, Ipan, lupa siapa lagi tuh. Telak itu ada satu pemain yang bikin blunder. Alias Icat. coach gila sekarang. Bang, kalian mau tahu tentang sepak bola? Nanti akan kita undang Coach Irsyad Perdana. Oke, tungguin aja. Enggak, tapi Telak itu, lu tau gak? Dia mau koper, dia jatuh. tar dulu yang juara tuh kan kelasnya Sarip kan? Pas saya Jojo, Ipan sama Nathan, gila. Enggak. Iya dia benar ya. Iya, dia juara kelas 9. Iya. Telak itu kalah gua di pantai. Seru banget lagi zaman itu. Coba, berarti kita nggak ada yang juara satu ya? Jika dari kita, lu doang. Kelas 7. Prime kita kelas 8 kita nggak juara sih. Gimana enggak ada yang apa? Iya, lu doang emang lu menang sih di sini. Menang lu di sini menang dia. Jujur. Tapi jujur aja kalau misalnya secara general ekskul futsal segala macam gua agak sial menurut gua. Tapi kenapa gua suka futsal? Cuman gua nggak minat di zaman itu gua ikut futsal sebenarnya. Entah kenapa ya. Maksud gua kayak males lah ngapain.
karena gue suka main aja. Gitu sih. Lu nggak suka diseriusin ya? Lu fun aja. Gak suka diatur gue. Idealis. Rebel. Idealis banget, idealis banget. Rebel. Ngomong-ngomong soal rebel, kita adalah anggota dari geng motor Gak usah geng motor, gak usah The geng Rebels motor. banget. Dimana kalian bisa cek keseruan activity kita Di Instagram. @therebels banget Di sini nih. Kalian bisa nonton vlog, podcast dan lain-lain. Itu sekarang lagi belum aktif lagi kebetulan. Lagi hiatus. Karena udah pada sibuk. Karena pada sibuk. Ada yang udah kerja, ada yang Iya, jadi itu udah nggak aktif lagi. ada yang kemarin habis Apaan? dar di Malang. Oh, Iya. Ya udah pokoknya itu segala macam. mau kita undang? Tidak usah. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menurut gue sih nggak apa-apa, biar dia speak juga. Oh, ya udah. Karena kan maksud gue biar nggak dilihat dari satu sisi aja. Iya, nanti kita undang lah dalam episode sangat serius. Ya, kita ngobrol sama, ya nggak serius amat ya, pasti ada bercanda. Iya, jadi Berubah berarti ntar jadi meja bundar. Zam. Gak usah udah gini aja. Ini kalau meja begini itu kita lebih nyantai. Kalau bundar, Kalau bundar tuh topi kayak, saya. Bah. gue nggak tahu mau ke arah sono. Apa? Bundar. Oh, ya gitu dong. Balik lagi mengenang masa-masa SMA. Tadi SMP udah. SMA tuh kita kebetulan nggak satu sekolah ya. Musuhan kita. Jangan gitu. Jangan. Tapi guys, lu tau nggak? Gue dimusuhin sama Ripo gara-gara beda sekolah. gak gila. Benar? Setuju? Bukan lu sempat main ke rumah gue juga SMA. Sempet awal-awal cuma kan di saat tiba-tiba waktu itu sparring futsal yang diadakan oleh adik kelas kita, Oh. lu hadir dari sekolah lu dan gua hadir dari sekolah gua, gue berdua didiemin. Enggak, itu salah paham aja sebenarnya. Tapi ya gue totally agree sama lu, itu salah paham. Betul. Salah paham. Tuh Ya. ada. Aku bete. Bad mood. Gue marah. Gue marah. Gue marah. Seru banget lagi. Tapi jangan dicontoh lah. Maksudnya kan sekarang udah pada berdamai lah kan. Jangan stop tawuran ya. Tawuran ribut antar sekolah gak usah. Mending bersatu membuat grup, membuat sosialisasi, mensejahterakan masyarakat, menyalurkan sumbangan kepada masyarakat. Nah, itu bukan tugas siswa, itu tugas pemerintah. Gak tau dia arah mau. Gue gini aja lagi. Benar sih. Tapi ya menurut gua kalau ada yang kebersamaan antar sekolah tuh lebih seru sih. Iya. Emang lebih seru dan Iya, betul. dan waktu SMA kan kita malah nongkrong sama yang beda sekolah rata-rata nih. Bener. Bener gak? Sama dia, sama Iya, teman-teman SMP nggak sih? sahabat lu itu. Jam. Ya itulah. Apa kita undang ya? Jangan. Nggak usah. Itu masalah. Tapi kenapa ya di zaman itu? Tapi untung COVID sih itu. Itu kenapa tuh untung COVID sih itu? Kalau nggak COVID liar men. Banget. Iya. Banget. Enggak. Itu cuman ini doang ya? Apa nextnya? Ada lagi? Ada lagi. Tapi jangan sampai lah masa-masa sekolah dipakai untuk membangun permusuhan, karena itu nggak baik. Iya. Lihatlah korban-korban di jagat sosial media yang tangannya buntung, yang kepalanya kebacok, apalagi yang paling ngeri yang gitu ya, yang gitu. 100 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Insinyur Liga. Oh, itu Soekarno yang ngomong. Setahu gua. Soekarno yang ngomong. Oh enggak, kalau Soekarno ngomong yang ini deh, berikan saya 10 pemuda maka akan Kalau puncak dunia. Kalau misalnya kayak justice may be blind, but you can see the darkness. Sumpah, jadi gini guys, Rivo ini adalah penggemar beratnya Vincent Endesta. Vintage. Dan kalau misalkan lu tahu di apa pintunya dia tuh sampai ada stiker, masih ada nggak sih? Enggak, Stiker ya Vindes. pokoknya stiker vintage. Ya pokoknya waktu itu awal Vincent Endesta itu repost selalu apa ya? Kayak misalkan Vincent Endesta ada apa gitu sama fans, Ripo ikut dan kita Spontan. Wuhui. itu komeng sih. Tapi kan sebenarnya. dipopulerkan kembali. Iya. Dan terakhir gue ikut meet and greet mereka, bukan meet and greet, bukber Oh iya. di 2024 gue. 2024. Gue bukber gila. Bubur tau malah. Iya, nih ada videonya. Ada tuh bener. Ada beneran ada akses gue bohong. Ada Ebel Cobra. Lu tau gak linknya sama gua apa? Di post edit. Balas kau ya, udah jangan.
Gue tarik videonya. Bisa gitu ya? Nah ya, lagi kita akan membahas mengenai tim-tim yang sudah tadi kita sebutkan. Alasan kita pakai jersey hari ini. Alasan pakai jersey kita bla 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 hari ini adalah karena kita mencintai. Tapi jujur ini bukan klub bola yang gue cintai pertama kali. Lu pertama Madrid gue tahu. Gue Madrid pertama kali. Udah tahu gue. Sampai pada akhirnya, nih bukan karbitan ya, tapi emang kayaknya karbitan juga sih kalau dinilai. Cuman gue memproyeksikannya adalah kayak gini. Kita tahu lah raja Eropa adalah Real Madrid, ya kan? King of Europe, dimana yang mempunyai piala champion terbanyak berapa? 16, 15, 15, 17. Bambang, kebanyakan. Banyak kan? Pokoknya 15 sama 16 gitu. Karena kan gue udah nggak ngikutin ya. Itu gue dulu tuh suka Madrid karena Ronaldo. Telak karena Ronaldo. Siapa yang nggak suka dulu? Iya, Cristiano Ronaldo. Nah di zaman itu tambah lagi main PS, Winning Eleven. Gue kira dulu dari Solo. Lu dari zamannya Di bawah Solo kuat dari samping. Oh itu. enggak, gue kira lu tuh dari zamannya Luis Figo udah suka Madrid. Gil, udah lahir tuh. Si udah Udah lahir tuh. Nah, gitu jangan kayak orang-orang, oh iya gue udah suka ini dari apa enggak. Ya kita natural aja. Natural aja emang suka Madrid gara-gara CR Iya. zaman itu tuh. Kalau gue mau nanya sama lu, berarti lu suka Arsenal ini? 2022. Oh baru ya? 2022 baru. Lu tahu nggak kenapa gue suka Arsenal? Kenapa? Gue nonton waktu itu pre-season Arsenal lawan Chelsea. Itu sengit, lupa gue skor 3-4 atau berapa 4-3 gitu. Arsenal menang di situ. Kata gue gila nih tim. Gokil mainnya. Berarti waktu itu pelatihnya masih Masih dari Arteta. Udah Arteta? Udah Arteta. baru ya tapi ya? Baru. Sakit. Ada yang nggak suka. Ada yang nggak suka? Angin. Jadi pelatihnya saat itu masih Arteta. Teratur aja. Terus gue jatuh lagi. Juga kurang kedorong Tolak berarti. sini jadi. Jadi thumbnail kan lumayan. Oh nggak bisa tuh gila. Bisa. Angin sih. Dia waktu itu pelatihnya masih Arteta kan? Itu pakai topi. Baru Arteta itu kan. Arteta tuh 2021 Pak. Gue ngeliat permainannya, kata gue gila di tim gue di zaman prime-nya Martin Odegaard terus itu. Kata gue oke sih ini tim. Dan makin gue kulik, Makin suka. makin suka gue. Jujur. Berarti lu North London forever. My Banget. blood forever. Kacau. This is a room Kalau lu and my heart berhenti nggak will berhenti. leave you never. Nggak berhenti. What do you think of Tottenham? Shit. What do you think of shit? Tottenham. Thank you. That's alright. We're Tottenham. Lu suka apa? Lu suka MU dari kapan? Dari SD gue suka. Dari CR, berarti dari CR. Apa? Kejauhan. Jauhan. Belum gila. jauhan ya? Ini zamannya Wayne Rooney. Tuh Oh, kan. Rooney tapi gue suka juga sih Rooney zaman. Ih, gila dia. Dulu ini apa namanya? Barclays Premier League. Barkas Premier League. Wah itu seru banget sih. Karena saat itu kan eranya Wah. walaupun itu era nggak akhir ya jatuhnya nggak akhirnya Sir Alex ya, cuma nggak, tapi kalau dihitung whole eranya Sir Alex ya itu eranya saf banget, bener-bener yang Telak. parah banget, gila. Jam. Wah ini apa namanya? Biar kita. Hair kita. Hair kita. Itu 80-an. Dia cuma gini doang. Ada fakta unik. Apa? Dia fans apa? MU. Bapaknya fans apa? Arsenal. Telak. Kagak ikut bapaknya dia. Kenapa lu bisa beda sama Telak, bapak dia lu? telak. Pandangan pertama gue MU. Ih, Jujur. Ada. Bola pertama. Oh iya. Tapi udah Rooney waktu itu. Telak sih. Waktu itu berarti Berbatov ya? Iya, Berbatov Iya. dong. Iya. Van der Sar. Van der Sar. De Gea. Van der Sar De aja. Gea awal. Oh, udah De Gea. De Gea awal. De Gea, Van awal. Persie. Oh. Oh, Van Persie, oh itu sakit hati sih kalau diingat-ingat. Enggak, soalnya kalau gue waktu itu emang awalnya suka MU, awalnya suka MU di zamannya masih Van der Sar itu, Van der Sar segala macam, Van der Sar, Berbatov, terus gue tuh main PS sama abang gue, dimana keluarga gue ini benar-benar MU semua, sampai MU bokap. di mana-mana gila. Iya. Emang gila sih. Gila. Maksudnya
influence MU di zaman itu ya Parah. gokil sih. Gokil. Karena ya lu bayangin aja dia menang yes. Trofinya gila sih. dan Sir Alex. Yes. Dan ya pokoknya waktu itu keluarga gue bener-bener semuanya MU sampai bokap gue tuh ngebeliin spray. Gue waktu itu sekamar sama abang gue. Iya, kamar gue sama abang gue tuh harus bawa gitu kan. Nah, kasur atas kasur bawah spraynya MU dua-duanya. Bener-bener MU dua-duanya terus Sampai akhirnya terus poster-poster segala macam dan gue waktu itu main PS sama abang gue dan kita harus milih nih siapa yang mau ke MU? dan abang gue pokoknya kan kalau ikut ya gue diajarin dari kecil ngikut aturan Jawa pokoknya lu tuh ama yang lebih tua harus ngalah. Nah waktu itu gue ngalah sama abang gue Bukannya bisa ya pakai klub yang sama ya? Nggak bisa. cuma kurang etis aja kalau Bisa kan dulu? Bisa. pakai Bisa aja. pakai klub yang sama kayak kurang seru aja gitu. Akhirnya makanya gue pilihnya City dan pas main pakai City gue tuh menang sama abang gue. Pertama kalinya gue menang. Berarti itu zamannya Aguero Tevez ya? Aguero, Tevez dan Yaya Toure. Gue waktu itu ngegolin pakai James Milner. James Milner masih di City. Sebelum ke Liverpool. Terus gue ngegolin pakai James Milner. Gue suka. Terus besoknya City main. City main lawan Queen Park Rangers. Menang. Wah udah. Gue makin suka lagi di situ. Enzeko, Sergio Aguero. 4-4-2-nya tuh. Iya parah. Kan waktu itu kan kalau nggak salah ya, seingat gua waktu itu tuh Edin Dzeko tuh main sebagai pemain pengganti di menit 80 atau 70 sekian gitu. Dia masuk dan dia benar-benar menurut gua di situ game changernya tuh dia banget. Balotelli waktu itu kan. Balotelli. Wah, itu viral kan yang Seru banget. Gue punya juga itu baju. demi Awal. Tapi kalau baju Balotelli Aguero tapi emang kayaknya Kaos tapi bukan jersey. Oh, iya. Jadi gue pakai dalam. Emang gitu? Masih anjir Nora Oh, lu dalamannya. LSB-nya. Damn. nolak sih. Talak. Berarti lu bukan fans MU sejati gila. Itu kan dibeliin. Tapi kalau gue mau nanya satu-satu dari kalian. Pemain berarti Arsenal ya. Pemain Arsenal yang sampai saat ini yang lu mungkin ya dari awal, entah itu zaman dulu atau kapanpun yang sekarang fair aja. Zaman dulu gua nggak nonton. Nggak Jadi gua nggak tahu. Zaman ini aja. Berarti ini aneh. Dari zaman lu suka ya? Dari zaman lu suka. Dari zaman lu suka itu siapa pemain Arsenal yang emang lu tuh suka banget? Berarti zaman gua suka, zaman gua kepicut Arsenal itu Iya. Odegaard sama Saka Odegaard, Saka ya. gitu. Tapi kalau sekarang kan banyak main baru kan. Nah. Gyökeres. Jing. Calon top scorer. Calon top scorer kayak gini. Apaan? Bam. Sembarang. Kebakaran gila kemarin Taman Puri. Iya ya. Banyak. Tapi kalau sekarang jujur banyak sih gue suka sekarang. Tapi kalau yang buat kepicut Saka sama Odegaard. Karena Saka enggak gua akuin ya Saka tuh loyalitasnya buat Arsenal. Iya, tahu sih. Kan dari akademi dia. Iya. Kalau lu, Enggak dulu lah. lu siapa gue? Main MU yang lu suka sekarang. Rooney sama Park Ji-sung. Ya anjing. Jadul tuh, tapi jadul. Wah, tapi emang Tapi Jisung Park bener-bener kayak Parah-parah napas kuda anjing. Siapa yang ngomong? Paru-paru yang 4? Lupa deh. Nani apa sih? Bukan Nani. Setahu gue Ryan Giggs deh. Antara Ryan Apa Giggs Ferdinand apa ya? Rio Ferdinand. Ferdinand. Iya, gue lupa itu. Gila bang. Tapi emang gila di mana aja waktu itu Di PS Jisung Park kepake. ada, Cok. Di PS. Iya. Serem aja. Gue tuh MU inget Scholes. Iya. Scholes, Park Ji-sung sama satu lagi lupa gue. Sama Fletcher apa nggak salah. Fletcher itu di wah suka banget gue. Gue tuh kalau dulu pas zaman MU kenceng itu ya, gue ngeliat MU juga kan. Gue MU waktu itu sukanya sama Chicharito. Masih cari tahu. Oh cari itu sih. Kacau cu, Enggak, Chicharito. lu bingung nggak? Zaman dulu tuh banyak gol-gol yang keren. Zaman dulu ya. Nah, CR dari luar kotak penalti sering banget. Karena menurut gua Tapi itu kenapa ya? football rules saat itu sama sekarang kan beda kan? Karena banyak VAR. Iya, dia upgrade VAR. terus ya itu kalau menurut Tapi gua. lu setuju dengan adanya VAR? Setuju. Gue setuju sih. Tapi Sebelum adanya VAR lu tanya dulu gua main favorit gua dong. Gua nungguin ini. Gua nungguin ini. siapa main favorit lu? Kalau gua karena kan gua ikut City tuh bener-bener pas juara lawan Queen Park Rangers itu kan. Queen Park Rangers KPR. Juara. Juara pas lawan KPR tuh juara. Oh berarti pas udah Pep ya? Apa pas? Belum. Oh, Mancini waktu itu, Mancini. Dan gue kalau misalkan diruntut dari saat itu, gue suka banget sama El Mago, Dan bagus. David Silva. Bam. David Silva Gila, di emang. mana-mana itu orang. David Silva sih emang. Terbaik banget David Silva. Ini Persib sekarang ya?
Bukan, itu David da Silva. David da Silva nih. Tapi sekarang udah pindah juga ke Malut. Udah ada Persib. Oh iya. Itu dari ke Malut ya. Gue 3 deh. 1 El Mago, David Silva, kedua KDB. Dia sempat botak kan ya? Sempet. Terakhir botak. Silva? Terakhir botak. Talak Telak itu. di Persib. Kedua gue Kevin De Bruyne. Game changer banget. Kalau nggak ada Kevin De Bruyne, gue akuin emang City. Haaland nggak ada apa-apanya sih. Ya kayak lihat aja sekarang. Tapi menurut lu dengan kepindahannya Kevin De Bruyne bagus kan? Untuk siapa? Untuk Kevin De Bruyne apa untuk City-nya? Untuk City-nya. Untuk City-nya menurut gue Nggak ada penggantinya ya menurut gue ya. karena kan niat, udah Siapa? niat penggantinya dia ini Niners. Tapi beda lah. Iya emang Telak beda. Emang beda. Maksudnya ya kan tapi kan diniatin beli Tijani itu kan karena Tapi kan ada Cherky yang digadang-gadang. iya, cuman kan niatnya Tijani ini benar-benar diduetin sama Rodri. Dan nggak tahu ya kalau gue mikirnya lebih ke arah controller midfieldnya tuh kayak lebih diarahin antara ke Rodri atau ke Tijani ini kalau menurut gue. Dan kalau misalkan main favorit gue ketiga nih tadi, gue suka banget Jack Grealish. Really? Karena kalau menurut gue kalau nggak ada dia tuh suasana City nggak Tapi emang gaya sepecah sih sekarang emang dia. Tapi lu Gara-gara itu. optimis gak? MU tidak degradasi musim depan. Anjing pertanyaannya seakan-akan fakta gitu. Nggak bakal. Gak bakal ya. Mau paling bawah pun nggak bakal. Bam. Optimisme dari fans MU. Tapi ya sih kalau menurut gue nggak bakal kayak masih banyak pemain MU yang emang loyalitas Siapa? bermainnya masih ada. Siapa? Ya siapapun itu. Bruno Fernandes. MU tanpa Bruno Fernandes menurut gua akan ke laut sih. Tapi ya sih bener-bener Fernandes apa-apa gila. Bruno. Gila sih. Lagu kapal ya sama ya ternyata. Sama. Kan Manchester kan kota kapal. Manchester lu kalau Pelabuhan ya? pelabuhan lu kalau mau nonton Manchester by the Sea itu bagus banget. Film tapi sedih itu. Enggak, jadi gini ceritanya tuh kalau misalkan MU itu setahu gue dia tuh terbentuk dari ini sorry ya ini gue setahu gue aja. Iya. Jadi kalau misalkan Gue bukan so tahu. Iya bukan so tahu. Kalau salah ya udah. Ya udah aja. Maaf. Setahu gue kalau Manchester itu terbentuk yang bener-bener dari Manchesternya itu adalah Manchester City. That's why kenapa Manchester City. Karena itu bener-bener dari City of Manchester. Tapi kalau misalkan Man United itu bener-bener itu awal kebentuk kalau nggak salah setahu gue dari pabrik galangan kapal. Yang Karyawan-karyawan. Iya karyawan-karyawan yang main karyawan-karyawan yang main bola di kapal itu. Ya pokoknya kalau setahu gue MU itu adalah klub yang terbentuk dari pabrik entah pabrik galangan kapal atau pabrik apa. Buru-buru kapal. Iya gitu itu, tapi itu tuh sebenarnya di luar Manchester. Sebenarnya. Jadi kalau misalkan Kebetulan kerja di Manchester. enggak, emang pabriknya di luar Manchester. Di luar Manchester emang pabriknya. Jadi gue juga nggak tahu ya alasan kenapa dinamain Manchester United waktu itu, apa karena pusat pabriknya di Manchester atau apa. Tapi kalau setahu gue yang benar-benar klub dari Manchester tuh City. Ilmu lagi dari kotok. Setahu gue, ini gue nggak tahu ya guys ya, kalau salah gue mohon dimaafkan. Ya itu kan berdasarkan ChatGPT kebetulan. Enggak. Oh enggak. 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 IG-nya di Toyuda. Penting tuh. Tapi menurut lo nih, top 3 Liga Inggris buat musim depan siapa? Menurut lo? Menurut gua Liverpool, Oh gila sih. City. Ini gua nggak tahu nih Arsenal Chelsea dua ini lagi gila ya. Apalagi Chelsea sekarang, Cole Palmer bener-bener Sedep sih. sedep banget. Dingin. Iya, cuma Seperti A Beckham. siapa namanya? Selebrasinya Beckham Putra. Tiris. Nggak ya kalau menurut gue City Liverpool pasti masuk top 3. Cuma kalau misalkan klub setelahnya ya antara ya dari Chelsea kalau nggak Arsenal. Kalau menurut gue, karena kalau gue lihat dari skema pelatihnya ya, karena kan pelatih Chelsea sekarang Enzo Fernandez Dan kemarin baru juara Piala Dunia Antar Klub kan Chelsea. Kalau lu telak MU juara nggak musim depan? MU. MU. Berarti 1 2 3 MU. Nggak, coba gue pengen nanya sama lo, apa yang bikin MU tuh jelek akhir-akhir ini? Kalau menurut lo pribadi sebagai fans MU? Apa ya? Pemainnya tuh kalau menurut gua mainnya anggot-anggotan tuh. Kayak ngeliat timnas. Kok gitu? Kadang anggot-anggotan. Kadang bagus deh.
Kalau lagi tol. Angin-anginan. Kalau lagi tol ya. Tol. Tapi yang benar-benar menurut lu berefek banget di MU yang kalau misalnya dia jelek, udah pasti jelek nih semuanya. Bruno sih. Oh iya. Nggak jalan, Pak. Bruno sentral banget sih, Bang. Kalau lu dari Arsenal siapa yang menurut lu permainannya kurang banget? Sama Onana. Zam. Oh, Nana. Oh. Mager. Gue udah bilang dia tuh T-Rex Cuman kalau lagi save, cuman Yang kalau bagus, lagi bagus. off. Lu tau gak? El selamat datang. Silakan aja. Alatnya juga gitu dong. Iya. Lu siapa di Arsenal yang menurut lu kalau nih Sekarang Iya, Odegaard udah fix. Odegaard sama Martinelli itu gue enggak, Martinelli paling gue benci. Tolong buat Bentar. Martinelli nih buat Pak Andrea Berta, tolong dijual aja. Lu tau gak? Ditawar Al Nassr 90 juta nggak dilepas, telak 90 juta. Nggak dilepas sama Arsenal. 90 juta. 90 juta telak ditawar. Nggak sesuai boy sama talenta ini. Berapa gila? Ih. Kurang gila. Oh. seakan-akan 100 mah tembus. Enggak. Pede. Enggak. 30 juta plus Big Mac McD juga gua kasih. Big Mac Telak pakai panas. set dulu. Berantem sama bola, dribble. Wah, kemarin lawan Spurs ya. Kan gua nonton ya. siapa sih Odegaard? Martinelli. Wah, astagfirullahaladzim. Tapi tuh orang bener ya, gue ngomong ya. Dia tuh ini banget, pemecah suasana banget. Lu tau gak yang dia ditempel-tempel? Lucu banget anjing gitu bener dah. Enggak dia. Lu kalau ngeliat siapa winger jago sekarang? Lamine Yamal misalnya. Lu kalau lihat Lamine Yamal lagi dribble nih, itu kan matanya ke pemain kan. Kalau enggak dia scanning melihat. Martinelli kalau lagi dribble atau sprint, telak lihat bola. Telak itu lihat bola. Makanya sebelum El nunduk anjing. Gue pernah nonton kan sekali Arsenal, gue lupa nonton apa kalau seinget gue lawan Spurs waktu itu. Bener-bener Martinelli itu lari kan di kiri. Mau ngeliatin bola anjing. Tapi Belum emang ngeliat bola. Kerja kerasnya bagus, gua akuin. Etos kerjanya. Etos kerjanya bagus, cuman Dia kan bermain bola, bukan hanya iya etos boleh etos doang. kerja. Kalau mau jadi kuli bagus kan. Kuat. Ini telak itu. Enggak, aduh permasalahan gue 90 juta loh. 90 juta lu. Iya, too much. Enggak, maksudnya bisa dijual dengan Ya. harga 90 juta. Ya. Kenapa gak jual gitu? Lu bisa beli Rodrigo. Lu bisa yang kabar terbaru nih Eze. Ezekiel Endo boy. Tua nih. Telak tuh awan itu. Kayak gua ini mungkin semua fans Arsenal setuju ya sama gue ya. Martinelli itu harus dijual sebenarnya. Berarti benar-benar Martinelli ya. Martinelli sih menurut gua. Gabriel. Itu yang top tier yang gua gak suka ya sekarang ya. Terlepas dari kontribusi dia buat Arsenal, emang gua respect lah. Cuman Zinchenko enggak sih, menurut gua masih ada pentingnya sih. Karena dia bisa ditaruh di mid. Nah, menurut gua Martinelli ini sorry ya, bukannya gimana-gimana, cuman kayaknya udah mentok deh menurut gua. Terlepas dari kontribusi dia buat Arsenal itu terima kasih. Menurut gua sekarang harusnya dijual. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Udah kayak telak kalau dijual aja nih. Perpisahan. Kan. Berarti Arsenal tuh tahun depan masuk Champions ya? Masuk terus gitu. MU yang nggak masuk. Iya. Lah. Agak. Dia mau. Lah. Nah, kalau lu ada berapa pemain MU yang harus dijual, Boy? Berapa ya? Garnacho. Kalau Garnacho kan emang pengen keluar tuh. Dan Anthony katanya juga mau keluar. El Gassi. Kalau tapi bagus loh di enggak, Betis. tapi kalau El Gassi kan emang udah MU-nya udah nggak mau. Tapi di Betis bagus. Bagus. Gila, Cocok deh di cocok Betis. Liga Spanyol tuh. Di Betis dia nggak mau. Mungkin kalau di Premier lebih kenceng lagi kali tekanan untuk bermainnya. Tapi menurut lu, tim yang paling lu benci apa? Tim yang paling gue benci Iya. MU ya berarti. Spurs sih gue. Spurs. Gue nonton semifinal waktu itu semifinal apa quarter final itu ya? FA Cup ya? Enggak, UCL yang Spurs sampai final lawan Liverpool. Oh, yang dia kalah kan? Iya, yang si Sterling ngegolin dianulir. Itu kan Lucas Moura kenceng banget ya. Gue benci banget. Waktu itu soalnya Lucas Moura super subnya. Di PS keren banget sih. Iya. Nah, dia masuk dan
ngegolin terus gue yang kayak benci banget gitu, kayak gue sebel banget. Makanya kalau misalkan fans Arsenal tiba-tiba what do you think of say Tottenham, itu gue kayak tergambarkan banget hati gue. Kalau lu gue Gue cinta damai Pak sebetulnya. Bob Marley. Enggak, tapi kalau lu siapa? Ya Spurs gua. Talak gue nggak ada. Telak gua Spurs. Lu nggak ada? Tapi terlepas dari derby antara Arsenal dan Spurs ya, kenapa gue benci sama Spurs tuh apa? Banyak pemain Spurs yang mau keluar tuh di ini nama klubnya, sama Spurs kayak Harry Kane. Tapi kan akhirnya keluar. Tapi kan lama, itu setelah berapa lama? Menurut gue unprofesionalisme dari klub sepak bola. Kasihan lah, pemainnya. pemain itu bukan robot gitu maksud gue. Pemingsan tahu Ya. nih golnya. Iya, tadi baru baca berita tuh dia sudah mendeklarkan bahwa dia meninggalkan Kemana belum tahu. Spurs. Kayak Liga Arab ya atau Liga Turki gitu harus. Terakhir nih, pemain paling potensial menurut lo siapa? Di mana? Di All dan Liga Lokal. Jangan Liga, ya All dan Liga Lokal. Liga lokal maksudnya Indonesia. Indonesia. UAS Ini yang lu suka dan kayaknya nih di orang potensial. Potensial. Tuh. Kalau Liga Indonesia gue nggak terlalu ngikut ya, cuma pasti gue tapi tetap gue jawab. Oh dari ya oke. Kalau Liga luar dulu, kalau menurut gue nggak tahu ya, gue I don't give a shit about Lamine Yamal yang sekarang ini lagi diguncang-guncangan ya. Cuma gue nggak tahu kenapa gue tuh ngelihat Yamal Musiala kan. Gus lagi cedera. Iya lagi cedera. Maksudnya enggak, kalau menurut gue ya dia masih muda kan. Maksudnya Masih muda. wonderkid juga. Iya kalau menurut Lu gue. lihat Yamal Musiala. Iya kalau gue ya, kalau gue Tapi yang keren sih. pribadi kalau gue emang menilai berdasarkan Apa gue yang suka lu lihat? melihatnya aja. Gue suka ngelihat dia meliuk-liuk di lapangan hijau tuh karena mainnya sama banget kayak gue. Padahal dia tinggi loh, cuman bisa gitu. Cuma kan dribble gitu. Tapi di Jerman Euro kemarin gokil sih. Kalau liga lokal. Lu siapa? Kalau enggak yang dari timnas deh yang lu tahu. Enggak, liga lokal gue jawab aja. Oke. Mas Hoki Caraka. Jam. Enggak kan? Kalau menurut gue Erling Caraka. enggak, kalau gue kenapa Hoki Caraka ya namanya pemain bola kan kadang ada nggak stabil ya. Iya kan? Lu mau debat kamu soalnya ini? Enggak usah. Enggak usah. Ya karena Hoki Caraka dari Sleman aja sih kalau gua. Tapi kan sekarang dia udah pindah ke Persita. Oh iya. Iya, Lu iya. gua baru tahu. Dia udah pindah ke Persita. Lalu siapa? Kalau potensial. Kobe. Kobe Oh, Bryant. main no. Main Kobe Bryant. Gokil. Kok dari Dari M. kok nggak objektif? Objektif Orang gila. objektif gua akuin. Orang objektif gila. Lu terlalu MU sentris kalau menurut gua. Lu terlalu setan merah. Masa lu salah jawaban gua? Dia. Oke. Boleh. Oke. Boleh. Oke. Dari Indo aja siapa? DTP. Doni Tri Pamungkas. Gila. Itu juga itu menurut gue itu potensial. Gue ingat pamungkasnya itu dan kata orang bagus, kata sepupu gue juga Bagus, bagus. ya. Emang bagus gila. Jadi Lu pemain dari mana ya, Bang? Persija. Oh. Gue soalnya nggak terlalu ngikut. Gue nggak, kalau gue Liga Indonesia nggak terlalu ngikutin ya. Tapi Rizky itu juga potensial. Oh iya, itu mah jangan tanya. Main dari mana? Kalau lu siapa? Dari internasional lu. Wah, ini berarti. Kobe juga. Mungkin. Jujur ya? Arda Güler. Oh iya dia bagus lagi. Enggak, gue akuin sama dia Arda bagus. Güler. Stabil mainnya. Di tangan Sabi sih gila Iya, sih. stabil dia. Kalau nggak tahu ya kenapa ya. Gue ngeliat dia di tangannya Sabi tuh kayak dia punya chance lebih dibanding Hendrik. Iya, Kalau menurut gua, pasti. kayak tangan kanannya lu tuh nggak kayak lu main dah kayak gitu tuh. Orang terpercaya. Iya. Ini gue yakin sih ini anak bakal berkembang sih. Ada Güler ini. Nah, gue melihat mainnya sih oke, passing-passingnya oke sih. Apalagi dia gendong Turki kan. Gila. Keren sih dia. Oh iya. Dia di Turki, Turki Pak. ya. Iya. Keren sih. Kalau lokal ya, kalau dari Indo ya.
Gua tuh suka Hoki Caraka. Jarang. Enggak, Ya, jujur. tapi keren Hoki Caraka. Indo gua suka sama, berarti ini main muda kan, main muda yang akan berkembang. Justin Hubner. Ya udah. Lu kenapa? Gua ragu. Gue nggak ragu cuma Justin Hubner. gue nggak ragu cuman gue harus ingat parfumnya aja. Yes, Justin Hubner menurut gua sekarang dia main di Eredivisie dia. Iya tau. Dia kemarin baru lawan Leverkusen, telak lawan Leverkusen. Kalau menurut gue Hubner tuh tipe-tipe yang kayak Jamie Vardy sih. Destroyer dan dia tuh Oh, JVR, striker dong. enggak, maksud gua mental ya. Oh, mental. Mentalnya tuh kayak Jamie Vardy. Oh, Jamie Vardy gila. Siapa itu Mental. dilawan terus juga kayak nggak peduli banget sama Sekitar. iya kayak ya udah yang penting gua main lu tinggal main kayak Oh, gitu. tapi Gua ngeliatnya karena apa? Karena dia sesi training dia aja di Wolves waktu itu tuh kayak dia sesi training di Wolves di-upload di sosial media dia dan dia kayak doesn't care lah orang what people think. Tapi mentalnya emang keren. Emang bagus lah, lu bayangin aja pas lawan Bahrain. Wah, Hancur abis anjing. yang non Arab sih. Iya. Oh, yang dia mondang mukanya tuh gila sih. Gantem. Tapi my opini pribadi tentang Justin Hubner ya, kalau bisa lebih klinis lah. Tackle-tackle. Iya. Lebih rapi. Lebih rapi lah Iya, mainnya. iya. Karena kan sekarang VAR, Iya. semua tuh bisa dicek. Iya. Takut merugikan ya. Takut merugikan timnas. Sebelum terakhir gue mau nanya lagi. Di era timnas sekarang, zamannya coach Patrick Kluivert, yang menurut lu bagus pemainnya? Menurut gue bagus di era Patrick Kluivert. 1 apa 2? Dua deh. 2. Entah kenapa nih. Ini objektif pribadi gua. Messi Hurst. Masih lu terus tuh ya. Messi Hurst. Entah kenapa. Sama satu lagi Kevin Dix. Bukan karena nama besarnya dong. Bukan karena market value-nya. Gua tuh melihat ya memang kalau misalnya kita melihat timnas mungkin Messi Hurst terlihat jelek ya. Tapi menurut gue emang sebenarnya bukan karena Ya, Messi teknis Hurst aja, jelek, teknis aja, teknis. tapi mungkin karena mungkin formasinya kurang cocok. Iya. Tapi gue melihat yang sedikit, tapi emang itu udah terkenal juga sih, udah jago dulu sih. Cuman kalau menurut gue yang step up dari zaman Coachin pun emang sebenarnya ya Rizky Ridho. Iya. Rizky Ridho yang bisa menyaingi di antara pemain-pemain naturalisasi ini. Ya kan? Nah. Potensial yang paling dipegang Kluivert sekarang menurut gue Rizky Ridho. Lu siapa li? Nathan Coawan. Enggak. El Capitano. Jadi CC. Oh jadi yes. Wah gila sih. Satu lagi. Menurut lu kenapa? Menurut gua kayak apa ya? Jiwa kepemimpinannya tuh penting banget. Iya. Ada lo kalau lihat di IG yang gua sampai merinding. Hello guys, this is your captain speaking. Itu gue tahu lagi. Kayak Itu gue tahu lagi. Gua narinya merinding, jir. kayak jarang cowok. Iya. Nggak ada sih. Beberapa Nggak ada. tahun terakhir nggak ada. Iya sih. Lu siapa? Kapten timnas ini. Satu lagi. Satu aja. Serius? Lalu siapa? Satu ya? Satu. Dua. Dua. Yang pertama menurut gua Joey Palupesi. Dia udah tua gila. Although semuanya, tapi menurut gua jam terbang dia bisa Yes. ngedirect semuanya tuh untuk gua nggak tahu kenapa kalau misalkan Joey mainnya jelek semua ikut. Tapi kalau misalkan Joy-nya stabil nih, ya semua ikut stabil. Kalau menurut gua, satu Joey Palupesi, kedua Kakak Ricky. Wah, gila. Gua pernah lihat Kakak Ricky langsung soalnya pas main Sleman waktu itu, dia masih di Sleman. Ingat banget gua nomor 15. Sekarang jadi 15 ya di ini ya. Itu bagus banget, bener bagus banget. Yes. Kayak gua nggak tahu ya apa mungkin sebelumnya dia agak jarang dapet Menit bermain. atau Ya, apa. outshit, ya. Kalau lu ikutin Twitter gue yang baru, gue tuh sampai nge-tweet pas apa namanya Yang terakhir yang sebelum lawan Bahrain kan. enggak, iya lawan Bahrain kalau nggak salah ya. Sebelum Iya, yang dia begini kan? iya Iya, lawan Bahrain. itu tuh gue sampai nge-tweet kayak Joy sama Ricky itu man of the match hari ini tuh ya dua itu. Dan Ricky tuh menurut gue kemarin aja pas terakhir main jelek aja, waktu kalah lawan Jepang, menurut gue dia masih bisa yang Step up. step up aja, nggak yang down banget, ngerti nggak lo? Nggak yang
nggak yang mainnya oke, mainnya turun, cuman kayak Enggak, masih gini bos. Lawan Jepang tuh udah beda kelas menurut gua. iya, benar. Udah beda kelas, maksud gua tidak salah pemainnya, itu tidak ada salah pemainnya sama sekali. Telak emang Jepang udah bukan level Iya. kita bisa nyaingin lah. Nah. Yang bisa membayangkan seri lawan Jepang adalah orang-orang yang tidak menonton Jepang secara langsung dalam Piala Dunia lewat TV. Lu bayangin itu Minamino-nya diduduk di stadionnya. Enggak, yang Jepang lawan mana sih yang menang? Yang lawan Jerman ya? Lawan Jerman. Apa lawan Spanyol? Lawan Jerman. Lawan Jerman ya? Yang Telak itu Jerman. Yang coachnya masih Iya, sebelum ini kan. ya gue tahu itu. Yang build up Yang dari bawah. dari bawah yang Iya, build up mau dari- out itu kan bolanya. Maksud gua emang lawan Jepang kemarin emang sebenarnya no hope lah gua. Iya. Udah Bagus lah. banget. Emang Jepang udah ya emang kelasnya beda lah kalau Jepang mah. Iya, telak udah jauh. Tapi kalau menurut lu ini yang soal round selanjutnya Indonesia gimana? ya, saran selanjutnya kita ketemu Irak, Arab sama Tok. Irak, Arab. Gue dua ya? Enggak. Iya, Irak, Arab sama kita kan. Timur Tengah. Timur Tengah. Telak Arab pasti lolos. Ya, Yang lolos satu ya? satu tuh langsung, dua tuh round enam. Oh iya. Bisa cuman berat. Balik lagi dengan duit Timur Tengah yang tidak ada habisnya itu menurut gua. Tapi kalau ada quotes dari pelatih Jepang kayak gini. Ketika lu Enggak bahasa Jepang. enggak susah deh. Gua baca aja gitu. Pokoknya ininya gini. Ketika lu melawan tim-tim yang dicurigai curang, lu harus menang lebih dulu dengan skor banyak. Iya sih benar. Benar. Kayak gitu. Iya benar. Kayak gitu. Karena kalau begitu lu secara apa ya? Secara untuk dipermainkan sulit. Iya, statis pun ya lu menang. Kecuali kalau lu dibody dikit treat, penalti. Iya. Treat, nah itu Iya, Sulit. sulit. tergantung referee-nya sih. Oke, kita harapkan Indonesia lolos di Piala Dunia. Baik. Terima kasih sudah nonton, kembali lagi nanti di episode selanjutnya. Bye bye. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Komen juga. Oke. Bye.